Ya, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai presentasi kita yang berjudul Peradaban Manusia Kaum Sodom pada zaman Nabi Lut AS dan kaum Firaun. Kami dari kelompok 1 yang berisi saya sendiri Alexander Daniel, Nadira Yasmin, Abdul Wahid, Dava Bosi, Azam Puspaningtyas, Rosyayu Hartiningrum. Eh, Kami ada 3 agenda, yaitu pengertian etika, perbedaan etika yang dibangun Tuhan, manusia, dan lingkungan, manfaat etika, peradaban manusia yang hilang karena tidak memegang etika. Yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Etika atau etik berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, dan adat. Menurut Keraf 2010, etika berkaitan dengan rutinitas atau kebiasaan hidup yang baik, diri sendiri, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Etika berhubungan dengan segala nilai-nilai, tata cara, dan aturan hidup yang baik, serta segala kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan diwariskan kepada keturunan atau dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, etika menimbulkan sistem nilai yang menjadi peradaban manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan etika yang dibangun Tuhan, manusia, dan lingkungan. Menurut Hanafi tahun 2017, lingkungan itu bersifat objektif dan bertahan lama, sehingga etika itu ada untuk menginteraksikan antara manusia dan lingkungannya, sehingga manusia dan lingkungan itu menjalin hubungan yang harmonis. Kemudian jika ada etika yang dilanggar antara manusia dan lingkungan, sanksinya bisa berupa kerusakan lingkungan seperti yang kita lihat pada saat ini, yaitu pemanasan global. Kemudian yang kedua adalah manusia dengan Tuhan. Etika manusia dengan Tuhan ini yang pertama mengenal dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian menyangkut seluruh aspek kehidupan baik dari benda mati, benda hidup, dan beserta segala interaksinya. Etika yang dibangun Tuhan itu terjadi karena ada solusi manusia agar manusia ini bisa hidup secara sejahtera dan saling menghormati satu sama lain dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, hubungan antara manusia dan Tuhan ini, jika kita melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diterima adalah sanksi hidup langsung maupun tidak langsung yang akan diterima di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah manusia dengan manusia. Etika ini tuh biasanya bersifat lebih subjektif. Jadi etika ini menurun atau membuat peradaban, seperti etika-etika dari leluhur-leluhur kita. Sanksi yang diterima adalah sanksi moral atau sosial seperti dikucilkan. Etika ini dibangun atas kesadaran diri manusia untuk menghormati satu sama lain, dan dapat berubah sesuai dengan peradaban atau kondisi. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat etika. Adanya etika tentunya membawa manfaat bagi interaksi kehidupan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Menurut Kohar 2012, manfaat etika yaitu yang pertama, membantu dalam menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Yang kedua, yaitu membantu dalam menentukan apa yang harus dirubah dan apa yang harus tidak boleh dirubah. Yang ketiga, menjaga keharmonisan hidup antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Yang keempat, jika menjaga etika dengan baik, maka kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat akan tercapai. Yang terakhir yaitu hidup akan terasa tenang, damai, dan sejahtera. Etika besar kaitannya dalam mempengaruhi hidup manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga etika baik demi menjaga peradaban para manusia yang baik. Selanjutnya, peradaban manusia yang hilang karena tidak memegang etika. Next. Banyak kaum manusia yang diazab karena etika masyarakatnya rusak. Salah satunya adalah kaum Nabi Lut. Nabi Lut ini dalam sejarah Islam adalah keponakan Nabi Ismail, dan beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di suatu daerah bernama daerah Sodom. Akhlak dan moral penduduk desa itu sangat buruk. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan yang
yang memiliki kemungkaran serta menyalahi fitrah. Mereka suka mencuri, dan yang paling terkenal adalah mereka kaum homoseksual, yaitu penyuka sesama jenis di mana lelaki suka dengan laki-laki dan perempuan suka dengan perempuan. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar mereka, menjauhi diri dan dari perbuatan maksiat mereka gitu. Tetapi ajaran Nabi Lut ini ditolak dan mereka malah menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Lut ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan azab seberat-beratnya kepada penduduk kota Sodom. Dan akhirnya penduduk kota Sodom itu diberi azab, yaitu gempa bumi, angin kencang, dan batu berterbangan yang sangat mengerikan gitu. Itu azab di dunianya aja sudah seperti itu, dan di akhirat nanti mereka akan disiksa di neraka secara kekal gitu. Next. Yang next. Yang selanjutnya yaitu contoh kedua peradaban manusia yang hilang karena tidak memegang etika yang benar, yaitu kisah kaum Firaun. Pada zaman Firaun banyak sekali etika dan moralitas yang dilanggar. Kaum Firaun menganggap bahwa perkawinan sedarah merupakan hal yang lumrah, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Kaum Mesir juga menyamakan derajat raja dengan Tuhan, di mana hal tersebut sangatlah zalim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk memberikan dakwah dan pencerahan kepada mereka. Selain itu, Firaun juga sempat bermimpi bahwa akan ada laki-laki yang memusnahkannya. Maka ia mengutus semua orang untuk membunuh anak laki-laki. Allah sempat mendatangkan azab untuk Firaun, namun Firaun memohon kepada Nabi Musa agar dihilangkan. Tapi tetap saja Firaun masih tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firaun murka dan mengutus bala tentara untuk membunuh Nabi Musa, sehingga Nabi Firaun mendapatkan balasannya. Berdasarkan surat Al-Qasas ayat 40, maka kami siksa Firaun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian hikmahnya yaitu contoh di atas adalah salah satu contoh dari akibat atau sanksi karena melanggar etika yang dibangun oleh Tuhan. Sanksi yang diterima kaum tersebut merupakan sanksi langsung dari Tuhan karena telah melanggar etikanya. Selain sanksi langsung, kaum tersebut juga menerima sanksi tak tertangguhkan, yaitu dosa besar. Inilah contoh bagaimana etika sangat memengaruhi peradaban manusia. Nah, dapat kita ketahui, pada zaman sekarang masih banyak orang yang mengikuti kaum Sodom tersebut. Meskipun kaum Sodom telah dimusnahkan oleh Tuhan, namun apa yang dilakukan tetap ada hingga sekarang. Oleh karena itu, sebaiknya etika harus dijaga dengan baik. Hal ini dikarenakan etika adalah sistem nilai yang mempengaruhi peradaban manusia secara turun-temurun. Supaya masa depan kehidupan baik, maka etika yang dilakukan pun harus baik berdasar pada nilai-nilai etika yang dibangun oleh Tuhan, manusia, dan lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.